Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini sebenarnya jika dianggap sebagai sesuatu yang mudah, maka akan menjadi lebih mudah. Tetapi kenyataan membuktikan dan fakta juga kita menghadapi fakta bahwa hidup ini memang merupakan sesuatu tantangan. Bagi orang yang siap menghadapi tantangan, artinya dia mempunyai skill yang mampu menjadikan dia bisa bersaing dengan orang lain. Orang lain bisa menjadi rival, tapi juga bisa menjadi partner. Itu adalah gambaran sederhana tentang bagaimana persaingan hidup. Tetapi tentu kita sebagai manusia harus berpikir juga bahwa ada yang membuat hidup, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai yang Maha Pencipta. Allah mempunyai sifat Rahman, mempunyai sifat Rahim, mempunyai sifat Ghafur, mempunyai sifat Ra'uf, dan sesungguhnya sifat-sifat Allah ini bisa kita kembangkan dalam kehidupan. Artinya, kalau kita mempunyai Ismul A'dzam dan kita mengetahui bahwa Ismul A'dzam kita ada di mana? Kalau misalnya kita sudah menemukan pada tataran tertentu dan kita mengetahui, oh, Ismu A'dzam kita atau hizib kita, atau bahasa sederhananya adalah bahwa sifat kita yang perlu kita baca adalah ini, misalnya ya Rahman atau ya Rahim atau ya Malik atau ya Qudus, sesungguhnya hal ini akan lebih mudah. Maka inilah yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu ketahui bersama bahwa nilai-nilai yang ada pada kehidupan kita harus betul-betul mentadaburi. Kita harus benar-benar mengadakan riset atau penelitian. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan, tidak ada orang yang siap untuk miskin. Maka kadang Kanjeng Nabi ini berdoa yang sering doa itu tidak diamalkan oleh para kiai dan para ulama. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan kami bersama orang-orang yang miskin. Itu doanya Kanjeng Nabi, tapi kita tidak mau berdoa itu karena kita takut miskin. Dalam hal ini, kalau kita perhatikan sama-sama, misalnya kita hidup di desa, dan kebetulan di desa itu apa-apa misalnya serba ada gotong royong, serba ada sesuatu yang sifatnya sosial. Tapi bagaimana ketika kita hidup berpindah, misalnya hidup di kota besar, di mana kita tidak mempunyai saudara yang standby membantu kita. Maka kita harus siap dengan aplikasi. Dan untuk bisa menggunakan aplikasi, kita tidak boleh gaptek, tidak boleh gagap terhadap teknologi. Kita harus benar-benar memahami bahwa hidup harus memerlukan media sosial. Dalam hal ini tentu kita juga bisa memahami bahwa tidak ada orang yang tidak mau digratiskan. Artinya mungkin kita memesan makanan melalui GoFood, atau kita ingin pergi dengan Gojek, atau apalagi aplikasi-aplikasi yang ada. Tentu kita harus membayar mahal, belum membayar aplikasinya, belum kita harus membayar administrasinya, belum nanti apabila ada tindakan-tindakan lain yang perlu dikondisikan, belum nanti ongkos kirim, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga biaya yang seharusnya kita sedekahkan kepada orang lain, pada teman, pada saudara, dan dikondisikan untuk membantu kita, akhirnya kita dibantu oleh aplikasi. Keuntungannya tentu akan lebih banyak secara waktu, tetapi secara persaudaraan kita akan semakin sedikit, karena sosialisasi kita terhadap saudara juga akan semakin rendah. Dalam hal ini, kalau memang ada teman-teman kita yang tidak mempunyai skill yang seperti itu, yang tidak mempunyai aplikasi yang seperti itu, maka bisa dibayangkan betapa mereka harus bersusah payah dalam kehidupan ini.
Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Itu bukan menjadi slogan, tetapi benar-benar nyata adanya dan realistis. Kalau kita memang tidak menguasai ilmu, baik ilmu tata bahasa maupun ilmu tentang penggunaan atau aplikasi, itu akan lebih repot lagi. Bagaimana kita sebagai orang awam yang tentu mempunyai rezeki saja susah. Untuk mendapatkan rezeki saja Allah mungkin memberikan tahapan-tahapan tertentu. Bahkan ada hadis yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Orang yang fakir itu mendekatkan kepada kekufuran. Bagaimana demikian? Karena apa? Mereka yang kufur ini akan bisa menghalalkan segala cara. Karena mereka kurang dari sisi materi, karena tidak ada pendidikan agama, tidak ada pendidikan tata krama, sehingga mereka akan menghalalkan segala cara, sehingga menerapkan hukum rimba. Yang menang, yang kuat akan menjadi pemenangnya, sehingga yang lemah akan ditindasnya. Sehingga ini membuktikan bahwa ranah-ranah kondisi seperti ini harus diimbangi dengan proses kecerdasan spiritual. Maka hal ini kita perlu mengetuk pintu langit yang sekeras-kerasnya, memohon kepada Allah yang sekuat-kuatnya, sesering mungkin dan tanpa jeda. Sehingga dalam hal ini kita perlu memahami bahwa hidup ini adalah ujian. Ad-dunya sijnun mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, penjara bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya dalam dunia ini orang yang beriman ini tidak bebas untuk melaksanakan segala sesuatu. Tidak boleh mengatakan yang halal itu kalau kepepet jadi haram atau yang seterusnya. Atau yang haram itu ketika kepepet menjadi halal. Tidak boleh demikian. Karena hadis telah menyatakan wa halalu bayyinun wa haramu bayyinun. Yang haram itu jelas haramnya dan yang halal itu jelas halalnya. Sehingga dalam hal ini kami selalu mengajak kepada saudara-saudara kita semua untuk bisa memberikan ranah-ranah yang kondisi, mengetuk pintu langit yang sebesar-besarnya, yang sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu dari hati yang mana, dari lidah yang mana, atau dari lisan yang mana doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan ut'uni astajib lakum, mintalah maka akan aku beri. Mintalah kepadaku, maka akan aku beri. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara kolektif. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus. Semoga apa yang kita mintakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, rezeki yang banyak, yang berkah akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, tanpa kita bekerja sama dengan orang lain, tanpa kita berjamaah, tentu akan beda hasilnya. Tentu berbeda dengan istilah Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu sangat berbeda sekali. Bagaimana kalau rakyatnya benar, kalau mereka tahu agama, itu akan benar. Tetapi bagaimana ketika rakyatnya atau masyarakatnya tidak tahu tentang agama? Itu tentu akan berbeda sekali dan bertentangan dengan aturan yang ada. Sehingga yang paling penting, marilah kita upayakan. Hidup ini sudah sulit, maka jangan dipersulit. Maka kita harus berdoa kepada Allah, Allahumma yassir wala tu'assir. Sehingga proses-proses seperti ini perlu kita kedepankan. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak punya pekerjaan tetap, atau tidak punya penghasilan yang tetap, maka tentu kita mohon kepada Allah supaya tetap mempunyai penghasilan, tetap mempunyai rezeki, dan tetap mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir seperti biasa, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah di dunia yang semakin carut-marut ini, yang semakin sibuk dengan urusan kita masing-masing, sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka hendaklah kita bermunajat bersama-sama agar Allah memberikan kepada kita kejelasan tentang rizki yang halal itu tetap halal, dan Allah memberikan cara bagaimana supaya kita mendapatkannya
Dan Allah juga menyampaikan dan memberikan informasi pengetahuan yang haram itu tetap haram. Dan Allah berikan rizki untuk menjauhinya. Doa ini masyhur dibaca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Mari semoga dalam hal ini kita diberikan kebaikan-kebaikan dan insya Allah semua urusan kita akan diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada rezeki kita yang kurang lancar, maka Allah akan memberikan rezeki dari sesuatu yang tidak terduga. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Dan semoga dengan adanya acara ini kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.